Terima kasih para pemirsa Kalam Ramadan masih bersama kami. Insya Allah akan kita lanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu kedisiplinan dalam hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hukum, telah menurunkan hukum yang luar biasa untuk kehidupan manusia. Ketika manusia tidak mau diatur dengan hukum, maka manusia itu sama saja dengan hewan binatang yang liar. Padahal kita tahu bahwa di hutan rimba saja ada hukum. Sehingga hukum yang kita kenal bagi mereka adalah hukum rimba. Apakah manusia seperti itu? Tentu tidak. Manusia adalah makhluk yang beradab. Allah telah memuliakan manusia. Allah telah menjadikan manusia adalah makhluk yang terbaik. Sehingga hukum yang diturunkan Allah adalah untuk memuliakan manusia itu sendiri. Contoh yang paling sederhana adalah dalam ibadah Ramadan ini mengatur bagaimana hukum, bagaimana interaksi manusia dengan manusia yang lain dalam ibadah Ramadan ini. Di akhir Ramadan, setiap orang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang kita kenal adalah zakat fitrah. Zakat fitrah sering dikatakan juga sebagai zakat diri atau zakat badan. Setiap orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka wajib bagi dirinya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana bagi orang yang tidak mampu? Bagi mereka adalah justru akan menerima zakat itu. Di sisi lain ada yang namanya muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Sementara di sisi yang lain ada yang dinamakan dengan mustahik, yaitu golongan orang-orang yang berhak menerima dari zakat itu. Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan zakat itu adalah berkaitan dengan ekonomi. Berkaitan dengan kesejahteraan yang paling dasar dengan manusia itu sendiri. Di saat orang lain bergembira merayakan kemenangan di hari raya Idul Fitri, dan ada sebagian kaum muslim yang merasa kekurangan, maka tanggung jawabnya adalah bagaimana seorang muslim yang berlebih memberikan bantuannya kepada saudara-saudaranya yang kurang. Ini adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meletakkan derajat manusia yang sebenarnya. Ramadan juga mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana hukum Allah itu adalah hukum yang paling sempurna. Kesempurnaan hukum Allah tidak ada tandingannya. Terus bagaimana kedudukan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia? Kita tahu bahwa dalam kehidupan manusia ada yang dinamakan dengan muamalah. Seorang muslim bagaimana dia berinteraksi dengan tetangganya. Bagaimana berinteraksi dalam perniagaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan. Silakan itu diatur oleh kalian semuanya. Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan duniamu. Anak-anak muda yang sekarang yang mungkin sangat lebih paham dibandingkan dengan orang-orang yang tua dalam bidang teknologi informasi. Bagaimana hukumnya? Silakan diatur. Maka ada undang-undang ITE. Itu adalah salah satu cara bagaimana supaya kemanfaatan teknologi itu betul-betul bisa meningkatkan derajat manusia, bukan justru merendahkan derajat manusia. Apakah itu diperbolehkan? Dipersilakan. Karena itu adalah bagiannya orang-orang yang lebih tahu berkaitan dengan hal tersebut. Tetapi semuanya kita harus ingat kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sana ada kemanfaatan, Islam menyampaikan silakan. Asal itu di dalamnya banyak manfaatnya, tidak ada madaratnya. Tetapi kalau berkaitan dengan hukum-hukum yang langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu tidak bisa berkreasi. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan
semuanya. Dan sesungguhnya hukum-hukum itu adalah untuk menjaga martabat derajat manusia itu sendiri. Jangan karena persamaan hak, persamaan derajat seorang laki-laki dan seorang perempuan, kaum perempuan, kemudian menuntut apa yang dilakukan oleh laki-laki berkaitan dengan ibadah. Tentu hal ini menjadi perdebatan dan kita harus tunduk. Kalau hal sudah termasuk hal tersebut, kita harus tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pada kesempatan kita saat ini ingin kami sampaikan beberapa hal merupakan kesimpulan. Yang pertama, Ramadan harus menjadikan kehidupan kita disiplin dalam hal ibadah. Yang kedua, kedisiplinan yang harus tumbuh yang kedua adalah kedisiplinan dalam hal waktu. Kemudian yang ketiga, kedisiplinan yang harus kita tanamkan setelah melalui Ramadan dan pada saat Ramadan adalah kedisiplinan dalam hukum. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan pelajaran dari ibadah puasa Ramadan ini. Di akhirnya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu bertakwa, orang-orang yang mencapai kemenangan pada saat kita di akhir Ramadan dan pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.